Dengan Hotman, saya yakin saya tidak akan tenggelam. Yang ada dia pengecut. Ya. Tapi kalau di kasus saya dengan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, itu hal yang berbeda. Ya, ingat itu ya. Kalau untuk Hotman, dimanapun kau saya siap. Kalau ada dianggap penghinaan ke berbagai lembaga peradilan dengan minta maaf, barunya selesai. Sekali lagi, kami tidak ingin menghina dan merendahkan. Dan dipotong-potong kalimat saya. Saya katakan banyak hakim juga yang koruptor. Banyak juga jaksa, banyak juga di KPK yang bermasalah hukum, ketua KPK waktu itu Pak Firly. Di kepolisian juga, di pengacara juga. Saya bicara general. Bahkan yang saya katakan itu adalah fakta. Kalau itu menjadi fakta, di mana pidananya gitu. Jadi saya bukan memfitnah, bukan menuduh. Dia bilang Hotman pengecut. Dalam hal ini siapa sebenarnya yang pengecut? Dia menantang Hotman untuk bertarung, berdebat di luar. Nah, itu kan bukan sesuatu hal yang harus dihadapi, yang harus ditanggapi. Yang formal itu bertarung di pengadilan. Jadi Rasman ini memancing Hotman untuk bertarung di luar, dalam arti debat atau apalah itu, untuk dia bisa mencari-cari kesalahan nanti yang akan dia pakai mungkin di pengadilan. Tetapi tidak diladenin, malah Hotman dinyatakan pengecut. Yang pengecut sebenarnya siapa ya? Kemudian tentang dia yang meminta maaf. Kalau ada yang dianggap menghina. Nah, dalam kata kalau dianggap menghina, berarti dalam hal ini dia tetap tidak merasa melakukan perbuatan-perbuatan yang menghina. Terus ngapain dia minta maaf? Dan dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu semua adalah fakta. Terus ngapain dia minta maaf? Hah? Untuk apa dia minta maaf? Atas sesuatu yang tidak salah menurut dia. Kita tidak mungkin minta maaf atas sesuatu yang benar menurut kita, salah menurut orang lain. Ya kita minta maaf karena kita berlaku salah, ya kan? Kita mohon maaf dan kita mohon maaf dari hati yang paling dalam. Nah, ketika dia menyampaikan permintaan maafnya dari hati yang paling dalam, atas kesalahan yang mana? Atas kesalahan yang mana dia meminta maaf? Dia mengatakan apa yang disampaikan semua itu adalah fakta. Fakta dan fakta. Dan dia tidak merasa melakukan penghinaan. Ngapain juga dia meminta maaf? Jelas, karena dia takut. Karena dia takut tidak bisa beracara lagi. Ya, dia takut. Kalau dia yang bukan pengecut, ya ditantang. Dilaporkan itu hakim, dilaporkan itu MA itu. Dilaporkan itu Ketua Pengadilan Tinggi Ambon. Dilaporkan semua. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dia laporkan semua. Kenapa harus dia minta maaf kalau dia memang benar dan itu memang fakta? Ya? Dan di sini dialah yang sesungguhnya seorang dalam tanda petik maaf pengecut. Ya, dia meminta maaf atas sesuatu yang menurut dia tidak salah. Apa namanya itu? Dia berkoar-koar sekarang, mencoba lagi membela diri. Katanya udah minta maaf tapi membela diri. Ya, namanya udah minta maaf, ya udah berserah, pasrah, mengikuti tanpa komen. Nah, sekarang dia berkomen lagi, katanya yang disampaikan semua fakta. Dia tidak merasa melakukan penghinaan. Jadi nggak jelas nih Rasman ini. Menurut pengamatan saya atas apa yang dia sampaikan, bukan secara hukum ya, tetapi secara analisa umum. Karena ahli hukum kan dia katanya, dia pakar hukum, doktor dan segala macam. Ya. Jadi kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh dia dalam permintaan maaf itu hanya karena ketakutan dia tidak bisa beracara seperti yang disampaikan oleh Hotman Paris. Siapa lagi yang mau menjadi klien dia kalau dia tidak bisa juga ikut ke pengadilan? Dia tidak bisa membela kliennya di pengadilan. Terus mau membela kliennya di mana? Mau membela kliennya di lapangan seperti dia mengajak Hotman Paris berdebat di luar sana dimanapun katanya, ya semua berdebat di pengadilan. Ini kan urusan hukum, urusan benar dan salah diselesaikan di pengadilan.
kalau perdebatan di luaran sana itu mah hanya seru-seruan aja untuk meningkatkan mungkin viewers TikToknya dia, si Rasman, viewers dari media sosial dia, makanya dia senang berdebat di luaran sana, mengajak si Hotman Paris, karena tidak ada mungkin masalah hukum nanti yang akan terbebani seperti yang dia lakukan di pengadilan itu, ya. Dan hakim yang memimpin sidang itu sebenarnya juga bisa melaporkan dia pengancaman, kan, karena dia mendesak hakim, teriak-teriak dan memukul meja. Nah, itu kan semua menimbulkan sebuah ketakutan kepada hakim itu. Kita bukan mau mengompori, tapi kita bisa merasakan seperti apa suasana pada saat itu. Jadi saya rasa seperti yang disampaikan oleh Hotman Paris, tidaklah semudah itu memaafkan apa yang dilakukan oleh Hotman Paris, apa yang dilakukan oleh Rasman dan teman-temannya itu. Ya, semoga ke depan kita akan menemukan pengacara-pengacara yang handal, yang tahu etika, yang beracara sesuai dengan acaranya sendiri, ya, tidak menjadi demo di pengadilan, tidak marah-marah di pengadilan, di luar dari konteks acara itu sendiri. Hanya karena soal terbuka atau tertutup, yaitu semua keputusan hakim. Mereka yang hadir di persidangan itu yang menerima putusan hakim, mau terbuka mau tertutup. Jadi kalau terbuka artinya Rasman memaksakan kehendak dia, ya kan, dia harus minta terbuka dan harus terbuka. Hakim menyampaikan tertutup, yaitu wewenangnya hakim. Dia yang memimpin sidang, dia yang memimpin sebagai wasit, sebagai juri, dia berwenang menentukan mau terbuka apa tertutup, ya. Jadi dalam hal ini apa yang disampaikan oleh si Rasman ini adalah bukan masalah untuk yang seperti yang dia keluar-keluar mau meluruskan kebenaran, tapi sebenarnya mau meluruskan urusan dia sendiri. Tak ada hubungannya dengan membela kebenaran, bla 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 dan segala macam. Dia juga mengatakan percuma dia bela-bela polisi selama ini, karena kan kita juga tahu bagaimana dia membela polisi di kasusnya Vina Cirebon. Ini dia mengungkapkan itu, percuma saya bela-bela polisi selama ini, katanya. Berarti kan jelas kenapa dia membela polisi. Supaya apa? Supaya kalau dia punya kasus, polisi membela dia. Nah, itu dia. Jadi, apa yang dilakukan oleh si saudara Rasman ini adalah bukan untuk kepentingan hukum sendiri, tapi untuk kepentingan dirinya pribadi.